selamat malam minggu untuk kita semua. Malam minggu ini jangan sedih, karena kita sekarang bakal bawain podcast milenial. Dan kenalin dulu, nama aku Anissa Safiran Fitri. Sekarang kita bakal bawain tema tentang pandemi COVID-19 yang berdampak kepada milenial Karawang. Nah, kali ini aku nggak sendiri guys, aku ditemenin teman aku, yaitu Ketua BEM dari Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang, yaitu Kak Alvin. Langsung aja kita panggil Kak Alvin. Silakan Kak Alvin. Hai Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi hujan ya pas mau kesini ya? Cukup lama sih hujannya, cukup kaget juga. Kaget juga. Minggu. Sedih dong. Enggak sih. Oke. Gimana nih Kak? Sekarang kan kita lagi mau bawain tema tentang COVID-19 ini yang udah berlangsung agak lama lah ya. Dari semester, berarti Kakak sekarang semester berapa ya? Sekarang semester 7. Semester 7, bentar lagi dong. Sama aku juga semester 7. Semester akhir. Jadi gimana nih menurut Kakak terhadap pandemi COVID-19 ini yang berdampak banget ke pendidikan, ya khususnya Kakak lah, sekarang kuliah daring online, gimana nih? Sebenarnya memang pandemi ya, karena ini kan dialami beberapa negara, termasuk kita juga, negara Indonesia juga kan termasuk kena dampak juga. Dan di segi pendidikan pun kita ini cukup lama juga sih. Iya. Udah hampir 1 tahun kan kita pendidikan tuh sempat libur dulu. Dari Maret ya berarti ya? Dari bulan Maret kemudian sampai sekarang November sempat libur, kemudian mulai lagi dengan kebijakan pendidikan secara daring. Ya mungkin kaget juga kan karena baru pertama kali dialami tahun sekarang. Benar-benar. Kita ya agak kaget juga di awal. Jadi kalau kegiatan kampus banyak yang terhambat juga nggak sih Kak menurut Kakak karena ada COVID-19 ini? Atau Kakak gini, kan dulu tuh kita offline, tatap muka bareng dosen, ketemu teman-teman. Nah sekarang perbedaannya jauh banget nggak? Ketemu online secara di laptop doang gitu, Zoom sama offline. Perbedaannya cukup signifikan karena ketika kita biasanya perkuliahan biasa kan kita datang ke kampus, kemudian di kelas mengikuti kegiatan belajar mengajar, ketemu dosen, ketemu pacar atau mantan. Kayak apa ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan memang ketika awal-awal pandemi itu ya cukup terhambat karena kita juga kan ya memang baru pertama kali pertama kali mengalami, namun kan dari situ jangan sampai berlarut-larut lah. Benar-benar Kak. Jangan berlarut-larut dan kita harus bisa menyesuaikan sih. Jangan stuck gitu di situ-situ aja. Jangan stuck karena Corona kita ya. pandemi Covid ini ya, jangan mematahkan semangat kita. Benar. Tapi berarti sekarang kan nyusun ya Kak? Udah nyusun belum? Belum. Oh belum sih. Tapi berarti lebih nyaman online atau offline nih kuliahnya? Offline sih ya, biar ketemu gebetan gitu. Jomblo Kak, jomblo? Enggak. Oke. Ya kalau perkuliahan ya lebih nyaman Offline sih, offline. Offline apa online nih? Offline. Cuma karena ya kalau pribadi sih lebih nyaman online. Online karena Bolosnya ketahuan. aduh, boleh. Tapi Kakak asli Karawang? Kalau saya bukan dari Karawang. Oh, bukan dari Karawang. Dari Kalau nggak asli Cirebon. asli Cirebon. Berarti Kakak pulang dong. Selama ini kan kuliah online. Iya. Cuma untuk saat ini karena ya ada tanggung jawab sih di BEM. Ya. Jadi ya mau nggak mau harus menyelesaikan itu dulu dan ya sesekali pulang lah. Pulang. Oke. Karena memang ya walaupun kita pandemi juga kan kegiatan organisasi, kegiatan kemahasiswaan juga tetap berjalan. Nah, berarti seputar kegiatan mahasiswa itu dijalani kalau rapat-rapat kayak gitu gimana, Kak? Jadi kalau kita awal-awal kemarin, jadi kan kalau untuk BEM fakultas sendiri itu kemarin kita sempat di awal itu kan ada pelantikan tuh sebelum corona itu. Cuma ketika setelah pelantikan itu tiba-tiba
menghantam nih dihantam oleh pandemi. Nah, Oh. jadi kegiatan kita kosong, kemudian ketika kita sudah melakukan perencanaan kegiatan selama 1 tahun, 1 periode, ya terpaksa kita ubah lagi. Dan pada saat itu juga kan karena kebijakan kampus juga tidak memperbolehkan Ada itu ya, apa namanya? Ospek gitu ya? Iya, mahasiswa tidak diperbolehkan datang ke kampus waktu itu karena masih awal dan takut terjadi klaster baru kan di situ. Nah, sehingga ya kita siasatinya kan dengan Online. dengan rapat online, kemudian kegiatan pun sekarang online. Agak sedih nggak kak? Agak sedih sebenarnya. Lagi menjabat kan, lagi pengen ininya malah. Cuman nggak patah semangat dong kak, karena ada COVID-19 ini. Dan ya banyak pelajaran yang didapat sih. Contohnya nih, pelajaran yang didapat tuh apa nih dari COVID-19 ini? Jadi kita itu berusaha berinovasi Inovasi. dari kegiatan yang biasanya kan kegiatan kita itu kan langsung offline, kemudian diselenggarakannya secara Langsung, tatap muka. Di sini kita dapat pelajaran baru ketika kegiatan-kegiatan yang biasanya offline kemudian diubah ke online. Itu tadi pelajarannya. Jadi ketika biasanya kan kalau kemarin itu kan ada tiap tahun kan di kampus ada penerimaan mahasiswa baru, kemudian Ada makrab juga kan, ospek makrab. Ya, cukup membuat kita ya berpikir. Iya benar-benar. Kayak gimana nih caranya secara online? Iya. Oke, kita bakal lanjut lagi perbincangan kita. Oke, kita rehat dulu ya. Sometimes I can be on my own. All else I think Kita ngopi-ngopi dulu. it's about what I do wrong. Like this, I wish you were with me. Oh, yeah. For all the things I didn't. Nah, ketemu lagi di segmen kedua ini bersama Podcast Milenial. Kali ini kita juga kedatangan tamu, couple-nya dari si AA ini, si Akang, yaitu Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mari Kak Yoga. Hai Kak. Apa kabar? Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini wakilnya Kak ya? Iya, wakil ketua BEM. Jadi selama pandemi ini tapi masih komunikasi baik. Ya komunikasi memang ya harus maksudnya harus terus berjalan karena kan dalam teamwork organisasi kan memang itu hal yang utama. Komunikasi kan hal yang utama, jadi ya memang harus terus berjalan sih. Oke, nah mau nanya nih ke Kak Yoga, gimana kan berarti Kak Yoga asli mana Kak?
asli Indonesia. Asli Indonesia. Indonesia di sebelah mana? Belah wetan, belah kaler. Di alun-alun. Oh boleh. Alun-alun mana kak? Di alun-alun. Alun-alun oke. Kan berarti kakak asli Karawang kan di sini. Gimana nih? Berarti kalau Kang Alvin yang nggak bisa langsung ini ke kampus, kakak yang wakilkan apa gimana? Kalau emang dari ketua itu ada halangan, emang saya mewakilkannya sebagai ketua umum. Itu sih, Mbak. Sekarang aku mau nanya nih, kan selama pandemi COVID ini kita kuliah juga online, terus kita juga jarang bertatap muka, jadi kurang efektif lah. Bagi tips buat pemirsa di rumah dan di sini juga, gimana sih cara mengisi kegabutan biar gak gabut gitu di rumah, cuman kuliah online gitu-gitu doang kan? Coba kak, aku mau tahu dari Kak Yoga. Paling kalau tips dari ngomongnya saya apa gue Oh boleh, gue lo mau gimana nih? Ya oke, boleh, biar enak kita. tips dari gue sih, kalau emang dari kawan-kawan di rumah ini ngisi waktu luang buat kayak misalkan kawan-kawan gabut nih, gue bingung ngapain ya, bingung mau ngapain kegiatannya. Paling untuk gue saat ini kegiatannya kayak misalkan nyari hobi yang gue suka. Misalkan gue suka musik nih, nah sama gue digali lagi kayak bidang kemusikan gue. Misalkan gue nyari bidang referensi musik, apa aja sih yang baru nih, apa aja yang bagus nih. Paling itu sih isi waktu luangnya. Kalau dari Kak Alvin gimana kak? Memang benar yang dikatakan Yoga tadi, karena hal yang pertama kan yang untuk mengatasi kan gabut kan pasti dimiliki oleh setiap orang ya, setiap manusia pasti Benar banget, aku juga sering gabut nih. sering gabut kan. Dan untuk menghilangkan itu kan yang memang pertama ini itu tadi hobi yang kita gemari, kita menggemari apa gitu kita kerjakan kan pasti itu dapat menghilangkan kegabutan itu sendiri. Dan misalkan karena hari ini kan kita, maksudnya sekarang ini kan kita sedang mengalami masa pandemi yang dimana memang dampaknya kan sangat kompleks gitu. Hingga ke yang paling utama kan dari segi perekonomian. Nah, jadi gimana caranya dari kegabutan itu bisa menghasilkan hal-hal yang produktif. Bener kak, produktif, menghasilkan cuan lah gitu ya. Nah kalau dari kakak-kakak ini berarti coba deh kasih contoh kayak lagi ngapain sekarang kegiatannya gitu di pandemi ini. Kan tadi tipsnya nih, berarti kakak sekarang lagi ngapain, sibuk apain sekarang? Mungkin ke yoga sih, yoga kan karena sedang merintis usaha. Oh gitu ya kak, merintis usaha apa kak kalau boleh tahu? Paling untuk kesibukan gue sekarang ini lebih kayak gue kan ada sedikit usaha ya, usaha di bidang jasa cuci sepatu. Aduh, di mana tuh kak? Nah, gue tuh ada sedikit keinginan lah buat bikin jasa usaha cuci sepatu ini agak lebih besar lagi lah, agak maju lagi lah, dan untuk kembang lagi di masa depannya salah satunya. Nah, untuk toko gue ini lokasinya di alun-alun, masih Bisa di mampir. rumah gue sih jatuhnya, itu salah satunya. Nah buat orang Karawang bisa mampir langsung ke toko. Namanya apa nih kak toko cuci sepatunya? Cuci sepatunya Selaras Clean. Oh Selaras Clean and Shoes. Tempatnya di Di alun-alun. alun-alun, Tapi oke. kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya bisa dihubungi aja. Sukses Di terus bawah sini kak. nih ya, cuy. Aduh boleh. Oke, bener sekarang hujan, sepatunya sering bolok-bolok langsung ke Kak Yoga nih. Kalau Kak Alvin sendiri gimana? Berarti PP dong, kan tadi asli Cirebon ya? PP dong ke Cirebon. Sebenarnya memang karena bukan orang Karawang jadi kan terpaksa harus menetap di Karawang juga kan. Jadi untuk apa? Karena harus sering bolak-balik kampus juga kan selama kegiatan organisasi, kemudian menyelesaikan tanggung jawab sih sebenarnya. Jadi ya bukan PP juga, karena kalau PP kan jauh jaraknya. Bener-bener. Jadi ya ada saya ngekos di sini juga. Ngekos di sini di deket Unsika, berarti kawasan Unsika. Di dekat kampus. Nah kalau ini nih, ini pertanyaannya lebih ke perasaan kali ya. Gimana nih kalau dampak COVID-19 ini pengaruh juga nggak sih sama hubungan kalian gitu? Kalau kakak punya pacar nih? Enggak punya. Kakak punya pacar gak? Kebetulan ada. Oh ada. Terus gimana nih? Dampak banget gak sih kayak jarang ketemu atau kalian LDR? Orang mana kak pacarnya? Kebetulan kalau untuk soal hubungan karena keadaan COVID-19 gini nggak ada kendala sih. Oh, nggak ada kendala. Masih satu kota tuh. Masih satu kota lah gitu. Hmm. Yang sebelah sana lah. Gitu.
Oh gitu ya. Jadi nggak ada kendala Jadi gitu nggak ya. ada kendala lah, aman kendali aja. Karena kan takutnya putus gitu kan LDR, nggak dong, aman berarti ya. Kalau misalkan ada sedikit kendala dalam suatu hubungan itu udah hal yang wajar. Oh benar, bumbu-bumbu gitu. Tinggal gimana caranya kita bisa mengatasi hal itu. Oh benar Kak. Coba kalau dari Kak Alfi nih, masa ketua BEM pasti punya pacar dong, pasti digemari sama mama ya kan? Gimana nih Kak? Kebetulan jomblo apa enggak nih? Oh memang jomblo, tapi gebetannya banyak. Oh enggak. Jadi ya memang untuk sekarang kan kalau untuk hubungan memang belum belum apa ya, ya masih belum ada keinginan sih, maksudnya Fokus gimana? Oh lagi pengen sendiri. Trauma karena disakiti buaya betina nih kayaknya. enggak, Oh, enggak. takut aja, takut nggak ada waktu kan buat hobi. Oh benar. Kan kebagi juga fokusnya ke kuliah, organisasi, terus lainnya kegiatan-kegiatan yang lain sih. Berarti nanti tapi kan cari ceweknya yang bisa pengertian gitu Kak. Kalau pengertian kan nggak bakal ngambek-ngambek. Iya kan Kak Yoga? Iya betul. Oh benar sekali gitu ya. Jadi berarti sekarang kegiatan BEM masih jalan, kegiatan kampus aman. Nah kalau KKN nih, kita kan semester 7, aku juga kebetulan semester 7. KKN kemarin menurut kakak ini secara online dong berarti. Itu gimana Kak? Apakah sama aja rasanya atau kesel juga nih gara-gara ada COVID-19 ini gitu loh. Gimana nih rasanya Kak? Masalah KKN ini nih. Dua-duanya lah, salah satu dong. Kalau KKN ya, Vira juga kan, ya kita satu angkatan lah. Iya, satu angkatan kita. Kalau untuk KKN sih menurut saya gitu, karena ya memang situasi kita kan seperti ini, dan untuk melakukan kan memang harusnya KKN kan tujuannya kan itu untuk pengabdian kepada masyarakat, dan sudah ada di Tridharma Perguruan Tinggi yang dimana pendidikan, kemudian pengabdian, dan yang terakhir itu kan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang memang seharusnya untuk KKN ini kan terjun langsung, kita itu kan mahasiswa kan Benar, terjun Kak. langsung di masyarakat, karena setelah kita melakukan pendidikan, penelitian dan yang lain sebagainya, kita implementasikan yang kita punya gitu, yang kita pelajari ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, cuma karena hari ini kita masih pandemi dan kembali ke kebijakan kampus kan kemarin mengeluarkan kebijakan untuk KKN itu pelaksanaannya semi daring. Jadi kita secara daring, Online. kemudian ada sewaktu-waktu terjun ke lapangan. Nah, cuma masih agak kurang sih, kalau menurut saya kurang ngena lah dalam pengabdian masyarakatnya, masih kurang. Ya saya rasa masih ada agak kurang juga karena beda dari Oke Kak, kita rehat dulu. Kita lanjutin perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Nggak, gue mau minum apa? Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicinta. Saat kau jadi milikku, kau takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Nah, sekarang kita lanjutin perbincangan kita yang tadi nih seputar KKN di Unsika. Gimana nih Kak? Tadi tuh kesan-pesan, bukan kesan-pesan ya. Tadi baru kita ngomongin gimana berjalannya KKN di Unsika. Gimana Kak? Dari Kak Agoy berarti ini wakil BEM wakil BEM Fakultas Ekonomi. Kalau untuk KKN di masa pandemi ini, untuk Enggak PW ya? pandangan dari gue ini kan, menurut gue ini
KKN di masa pandemi ini kurang efektif sih jatuhnya, dikarenakan betul tadi apa kata Kak Alvin tadi, kita kan sudah mempunyai 3 dasar lah pada universitas. Nah ketika kita sedang menjalankan KKN cuman tidak ada esensi yang sangat apa ya, yang bisa dihubungkan kepada masyarakat langsung, itu salah satunya. Dan untuk poin kedua, KKN di masa pandemi ini sangat membosankan gitu dari mahasiswanya, dari dosen pendamping mahasiswanya, DPL terutama lah. Cuman dari pandangan gue ini, KKN tahun ini tuh bukan kayak KKN dari mahasiswa, cuman lebih kepada KKN untuk dosen-dosennya itu loh. Soalnya dosen pun sudah sudah komunikasikan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa tidak boleh terjun langsung pada lapangan. Nah itu salah satunya, dan kesan dari pengabdian masyarakatnya itu tidak ada sama sekali. Itu mungkin Gak rame ya Kak, kan kalau tahun kemarin tuh ya kan kalau terjun langsung. kan sempat ada kayak ingat 1 bulan Iya. poskonya lah, ada yang cinlok kah, ada Aduh, Chinlock. Oh, berarti Kakak tuh terjun langsung tuh ngarahnya ke Chinlocknya itu atau gimana nih Kak? Semangat banget. Kalau untuk sebelah situ ya mungkin sebagian Ada Chinlock. Walaupun Oh saya gitu. ada sampingan, Oh ya gitu. nggak apa-apa, Oh, kita bagi-bagi kan boleh. waktunya. Boleh. Kayak gimana? Untuk sistem KKN sekarang kan ya memang berbeda karena pelaksanaannya dari segi pelaksanaan kan itu selama 1 semester. Iya. Jadi selama 1 semester itu kita melakukan KKN tapi tidak terjun langsung. Kalau sebelumnya kan kita ini selama 40 hari kalau tidak salah itu. Iya. Selama 40 hari. Di pertengahan antara semester ganjil ke genap ke ganjil, kita selama 40 hari itu ya ditempatkan di suatu Desa. di suatu tempat yang memang sudah menjadi target. Benar. KKN itu sendiri, cuma itu tadi bedanya, jadi ya kurang ada esensi. Kurang memaknai banget gak sih KKN tuh? Soalnya kan baru kali ini juga corona kan, terus kita lewat online. Pandemi adalah musibah bagi gua sih, jadi gua nggak bisa nyari sampingan di posko-poskonya itu. Oh gitu. Oh boleh. Nah, nginep di sana kan ada sebagian ada yang Apa tuh sebagai Chinlocknya gitu? bisa ada yang kedua lah gitu. Berarti bukan mempererat hubungan sama masyarakat kali ya, sama perempuan-perempuan. Dikit-dikit nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa sebenarnya sih Kak. Iya bener. Nah kalau kesan-kesan dari Kak Yoga dan Calvin tentang berarti pendidikan di masa pandemi ini apa nih? Kayak udah mulai patah semangat, kayak udah mulai capek sama kondisi kayak gini. Gimana nih Kak? Kesan karena kalau tidak salah kan 3 hari yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan kebijakan untuk Tatap muka. pendidikan tatap muka Iya. untuk tahun depan, dan dimulai itu Januari tahun depan. Cuma itu juga kebijakan itu pun dikembalikan lagi ke Iya, benar. tiap daerahnya masing-masing. Jadi ada mekanismenya lagi. Jadi tapi untuk harapan itu ya kalau misalkan kita ingin nanti ada kebijakan pendidikan tatap muka, yaitu tadi kita harus dari kementerian, dari dinas pendidikannya pun dari segi sarana dan apanya? Iya, fasilitasnya ada. gitu. Kan dapat kuota nggak sih Kak? Dapat kuota kan kita gratis? Iya, Nggak dapat. kuota untuk sementara Iya. kan, untuk selama pendidikan daring yang memang kita dapat, cuma untuk sekarang belum dapat lagi sih. Belum dapat lagi sih ya. Belum dapat lagi nih kita kuota. Gimana nih Kak Yoga? Kesan-kesannya? Gimana apa nih, kesan dan pesan dalam KKN atau apa? Iya dalam KKN nggak apa? Gak dalam KKN apa sedih nih nggak dapet cewek baru? Untuk kesan dan pesan dalam dunia pendidikan yang sedang dijalani masa pandemi ini dan kita melewati dengan masa daring lah jatuhnya. Iya. Kalau untuk persepsi dari gua, kita di sini sebagai calon bibit bangsa Indonesia yang akan Yaps. mempunyai masa depan yang lebih Bener baik, banget. mempunyai masa depan yang lebih wow gitu kan. Lebih Kayak wow. Kita melanjutkan tongkat organisasi misalkan dari Bapak Joko Widodo, itu salah satunya. Nah untuk saat ini kurang efektif sih jatuhnya dari kawan-kawan menjalani pendidikan di bidang online ini, kurang ada esensinya terutama. Gak efektif banget dong berarti Kak. Nah, kawan-kawan gue pun ngomong gitu kan, gue kuliah, gue sekolah, dosen ngomong, guru ngomong, tapi buat guanya nggak nangkep gitu materinya apa aja. Itu di offline di online. Di online itu Di offline aja gak masuk apalagi di online gitu kan. Salah satunya apalagi di
di gua tuh kan ada salah satu mata kuliah yang agak sulit buat dipahami kan. Iya. Pas masa offline pun gue pun bingung buat memahaminya gitu. Ketika masa online ini dosen ngomong apa gitu ya, ngomong A gue nangkepnya malah C, pas dosen ngomong gue mikirin cewek gue gitu kan. Ya Allah, Boleh. Jadi kalau online biasanya dimatiin, kamera dimatiin. untuk kawan-kawan di rumah ini, untuk apa ya, untuk akademik jangan patah semangat walaupun kita sedang di masa pandemi ini. Jangan lupa kita mempunyai tujuan untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Ketika kita sedang jatuh, jangan lupalah kita bangkit, salah satunya. Oke, begitu. Gimana nih Kak? Mau lanjutin lagi? Tadi kan untuk pesan-pesan untuk selanjutnya gitu. Iya. Dari segi pendidikan ya itu tadi, karena dari tiap-tiap daerah, dari segi sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah maupun kampus kan masih berbeda-beda gitu. Iya, berbeda-beda. Jadi ya harapannya ke depan gitu, kalau misalkan kita ingin tatap muka, ya udah kita perbaiki dulu itunya dulu gitu, dari segi fasilitasnya dulu. Dan ketika kemarin pun kan kebijakan kuliah daring kemudian sekolah daring, pendidikan bagi siswa daring ya, dan itu nggak semuanya merasakan sih sebenarnya. Benar. Di tiap-tiap daerah pun ya kondisinya berbeda-beda. Ada yang nggak ada sinyal lah, ada yang nggak ada yang kuota lah gitu. Cuma kemarin kan kebijakan tuh jatuhnya ke anak kelas 3 SMP ya kalau nggak salah. Anak kelas 3 SMP sama anak kelas 6 SD ya kan. Jadi kalau setahu aku ya, jadi besok tahun depan tuh kita nggak bakal tetap muka tetap, karena kan klaster zona Karawang. Nah, kalau apalagi ya harapannya nih buat kedepannya, berarti kan sekarang bentar lagi semester 7, terus mengakhiri jenjang kuliah bakal kemana nih Kak? Kalau masih di pandemi ini tetap ya kita doakan semoga nggak bakal tetap berlanjut lagi. Terus gimana nih Kak? Bakal kedepannya mau ngapain nih habis kuliah gitu? Kalau untuk dari gua, kalau memang ketika memang Tuhan mengizinkan gua nantinya lulus kah dengan IPK yang cum laude kah atau bagaimana kayak itu, gua sih pengennya melanjutkan jenjang pendidikan ke S2 dulu, ke S2. Amin, kita doakan ya teman-teman, amin. Namun emang jika Tuhan tidak mengizinkan, gua pengen melanjutin usaha gua dulu gitu kan yang sedang gua jalani saat ini. Gue pengen ngembangin dengan fokusnya gue bagaimana, jalannya bagaimana, sebuah konsep yang bagaimana, itu salah satunya Kak di situ. Oh gitu. Oh gitu ya Kak? Iya. Oh iya, oke. Gimana nih Kak Alvin? Kalau untuk saya pribadi, untuk ke depan ya, karena untuk ke depan sih masih belum terlalu memikirkan bagaimana tindak lanjutnya, karena kembali lagi kan sekarang ya masih kayak gini gitu. Kalau misalkan kalau misalkan diizinkan dan diberikan dulu tepat waktu. Amin. Untuk dari apa ya, dari persaingan di dunia kerja juga kan cukup sulit. Kalau pandangan saya, apalagi di masa sekarang gitu, di masa pandemi, karena banyak teman-teman yang di angkatan yang sebelumnya itu kan yang memang sudah lulus kan ya masih kesulitan, masih anggur. Jadi ya harapannya sih ya itu, mungkin kalau untuk saya untuk fokus sekarang dulu, selesai dulu di kuliah sama di organisasi, karena jujur karena banyak pengalaman yang didapat di organisasi gitu, banyak relasi lah. Jadi ya mungkin baru kedepannya setelah itu dipikirkan lagi. Berarti kesimpulannya kita jangan patah semangat di corona ini, kita tetap maju terus, jangan stuck di situ-situ aja. Oke, sekian podcast milenial kali ini yang membahas tentang efek pandemi terhadap pendidikan khususnya. Terus tonton podcast milenial ini bersama saya Anissa Sanfitri dan teman-teman. Alvin Fadila, saya Fadila. Dengan gue Yoga Rizal. Oke. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di ini lah, bisa di edit. Fresh from the kota.